diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun zat gizi mikro bayi untuk mencapai tumbuh kembang optimal dengan mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi makanan. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Keduanya untuk memenuhi kesenjangan energi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh ASI. Bayi berusia 6-8 bulan harus mendapat MPASI sejumlah 200 kilokalori per hari. Kemudian, bayi berusia 9-11 bulan harus mendapat MPASI sejumlah 300 kilokalori per hari. Sedangkan bayi berusia 12-23 bulan harus mendapat MPASI sejumlah 550 kilokalori per hari. Tekstur MPASI dimulai dari halus dan ditingkatkan kekasarannya seiring dengan bertambahnya usia bayi. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan oromotorik bayi. Tekstur MPASI untuk bayi berusia 6-8 bulan dimulai dengan bubur halus dan lembut, cukup kental, tidak terlalu encer, dan dilanjutkan bertahap menjadi lebih kasar. Tekstur MPASI untuk bayi berusia 9-11 bulan adalah makanan yang dicincang halus atau disaring kasar, dan terus meningkat menjadi semakin kasar sampai makanan bisa dipegang atau diambil dengan tangannya sendiri. Saat bayi berusia 8 bulan, ia sudah dapat dilatih untuk makan sendiri. Berikan finger food yang bisa dipegang oleh anak sendiri. Tekstur MPASI untuk bayi berusia 12-23 bulan adalah sama dengan makanan keluarga. Jumlah pemberian MPASI. Jumlah rata-rata MPASI setiap kali makan untuk bayi berusia 6-8 bulan dimulai sekitar 2-3 sendok makan dewasa dan kemudian ditingkatkan bertahap sampai sekitar 125 ml. Jumlah rata-rata MPASI setiap kali makan untuk bayi berusia 9-11 bulan adalah sekitar 125 ml. Jumlah rata-rata MPASI setiap kali makan untuk bayi berusia 12-23 bulan adalah sekitar 175-250 ml. Frekuensi pemberian MPASI. Frekuensi pemberian MPASI untuk bayi 6-8 bulan adalah 2-3 kali per hari. Untuk bayi berusia 9-23 bulan adalah 3-4 kali sehari. Selain makanan utama, bayi juga boleh diberikan makanan selingan atau kudapan sebanyak 1-2 kali sehari tergantung pada nafsu makannya. Kudapan yang baik mengandung energi dan zat gizi lainnya. Contoh kudapan yang baik diantaranya adalah yogurt, puding susu, roti dengan mentega, roti dengan selai, biskuit, dan buah. Contoh kudapan yang kurang baik adalah mengandung tinggi gula namun rendah nutrisi seperti permen, coklat, dan minuman soda. Untuk mencukupi kualitas kebutuhan nutrisi bayi, MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, utamakan sumber hewani, lemak seperti minyak, santan, margarin, dan lain-lain, serta buah atau sayur. Komposisi karbohidrat yang dianjurkan pada MPASI adalah sekitar 35-60% dari total kalori. Sumber karbohidrat adalah golongan akar-akaran, umbi-umbian, atau serealia seperti nasi dan quinoa, dan biasanya merupakan makanan pokok di suatu daerah. Karbohidrat penting sebagai sumber energi untuk tumbuh kembang optimal bayi. Komposisi protein yang dianjurkan pada MPASI adalah sekitar 10-20% dari total kalori. Berdasarkan sumbernya, terdapat dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membangun enzim, hormon, antibodi, dan komponen lain yang penting untuk bayi. Protein merupakan komponen mayor dari struktur sel pada tubuh.
Protein disusun dari 20 asam amino. Asam amino terdiri atas asam amino esensial yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, asam amino non-esensial yang dapat dibentuk oleh tubuh sendiri, serta asam amino semi-esensial yang pada kondisi tertentu dapat dibentuk tubuh sendiri serta didapatkan dari makanan. Protein hewani adalah satu-satunya sumber makanan yang mengandung asam amino esensial lengkap. Sebenarnya, protein nabati juga mengandung asam amino esensial, namun tidak selengkap protein hewani. Oleh sebab itu, protein hewani harus segera diberikan kepada bayi saat bayi akan memulai proses MPASI. Komposisi lemak yang dianjurkan pada MPASI adalah sekitar 30–45%. Lemak merupakan sumber energi dan sumber asam lemak esensial yang penting bagi bayi. Kurangnya asupan lemak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lemak juga berguna untuk melindungi organ tubuh serta berperan penting dalam penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Asam lemak esensial penting untuk perkembangan otak bayi, kesehatan kulit dan rambut, perkembangan mata yang normal, serta perlindungan terhadap penyakit. Sumber lemak bagi bayi adalah minyak kelapa, minyak kedelai, minyak canola, minyak jagung, dan minyak lainnya. Margarin, mentega, dan santan juga merupakan sumber lemak yang baik untuk bayi. Zat gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral, di antaranya zat besi, vitamin A, kalsium, seng, vitamin D, folat, dan vitamin C. Zat besi penting untuk proses perkembangan otak, terutama di 2 tahun pertama saat terjadi proses mielinisasi yang membutuhkan banyak zat besi. Kekurangan zat besi dapat menurunkan kadar hemoglobin yang biasa disebut anemia, penurunan IQ hingga 5 poin, gangguan motorik dan kognitif, serta kerusakan memori. Kebutuhan zat besi pada bayi berusia 6–12 bulan sebanyak 7–11 mg per hari, sementara pada bayi berusia 12–24 bulan sebanyak 7 mg per hari. Sumber zat besi terdiri atas heme dan non-heme. Sumber heme terdapat dalam ikan, unggas, dan daging. Sumber non-heme terdapat dalam buah, sayuran, dan kuning telur. Sumber makanan yang mengandung zat besi diantaranya hati ayam, hati sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, brokoli, serta bayam. Zat gizi mikro berikutnya adalah vitamin A. Vitamin A berfungsi dalam daya penglihatan, daya tahan tubuh, serta kesehatan kulit dan rambut. Vitamin A terdiri atas 2 bentuk, yaitu retinol dan karoten. Retinol terdapat dalam sumber hewani, sementara karoten terdapat dalam sayur dan buah-buahan. Sumber vitamin A terdapat pada hati hewan, kuning telur, buah-buahan berwarna orange seperti pepaya dan mangga, sayuran yang berwarna orange seperti labu dan wortel, serta sayuran yang berwarna hijau seperti bayam dan brokoli. Vitamin B berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel saraf serta mengubah makanan menjadi energi. Sumber vitamin B diantaranya daging, produk turunan susu, ikan, kuning telur, biji-bijian, dan sayuran. Vitamin C berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan serta membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, tulang, dan otot. Vitamin C berperan penting juga dalam penyerapan zat besi dari sumber tanaman. Seng adalah mineral yang terdiri atas berbagai komponen enzim dalam tubuh. Seng terlibat dalam metabolisme tubuh. Seng berfungsi dalam pembentukan protein, sel darah, pertumbuhan secara umum, daya tahan, dan persepsi rasa. Sumber makanan yang mengandung seng adalah daging, hati, kuning telur, yogurt, keju, dan kacang-kacangan. Kalsium
adalah mineral yang berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi, serta otot dan saraf. Sumber kalsium terdapat dalam susu serta produk turunannya seperti yogurt dan keju. Buah dan sayuran yang mengandung banyak serat hanya bersifat diperkenalkan saja pada saat MPASI, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, bahan makanan MPASI harus mengandung bioavailabilitas tinggi atau daya penyerapan yang tinggi, cukup sumber proteinnya, dan rendah antinutrisi. Perlu diketahui, serat dapat menghambat penyerapan zat gizi dan enzim. Serat yang terdapat dalam sumber makanan hewani mengandung asam tanin, fitat, dan polifenol yang menyebabkan makanan di usus halus sudah dibuang sebelum selesai penyerapannya atau terhambat penyerapannya.